Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dosen dan teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Izinkanlah kami kelompok 3 untuk menjelaskan materi mengenai etika manajerial tanggung jawab sosial. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Debbie Isrianti, Muhammad Fatur Rahman, Ridho Afriansyah, dan Hafiz Nurmali. Pertama-tama, apa sih etika itu? Etika adalah istilah yang mengacu pada peraturan atau prinsip yang mendefinisikan mengenai tindakan benar dan salah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah suatu ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak ataupun moral. Sehingga etika manajerial itu adalah suatu kode etik perilaku seorang manajer yang berdasarkan pada nilai moral dan norma yang dijadikan sebagai tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan suatu kegiatan lembaga. Berikutnya adalah pandangan etika. Pandangan etika sendiri terbagi menjadi 4, yaitu etika utilitarian, yaitu etika yang keputusannya dibuat berdasarkan hasil yang telah didiskusikan secara bersama. Yang kedua adalah etika hak, yaitu keputusan peduli terhadap penghormatan dan perlindungan hak kebebasan pribadi individu. Yang ketiga ada etika teori keadilan, di mana manajer memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak kepada karyawannya. Yang keempat ada etika teori kontrak sosial terpadu, di mana keputusan yang didasarkan pada faktor empiris, yaitu faktor yang ada, dan juga faktor normatif, yaitu faktor yang seharusnya ada. Selanjutnya adalah peran manajer. Peran penting manajer dalam mendorong perilaku etis ada 3. Contohnya adalah yang pertama, memberikan perhatian pada saat pemilihan karyawan. Yang kedua adalah mempunyai kode etik. Kode etik di sini adalah sikap manajer yang patut dicontoh. Karena manajer adalah seseorang yang harus memberikan contoh teladan yang baik bagi karyawannya. Sehingga dengan memiliki kode etik, karyawan akan mampu mencontoh manajer dengan lebih baik. Yang ketiga adalah memastikan penilaian kinerja tidak memberikan penghargaan pada pencapaian tanpa memperhitungkan proses tujuan yang dicapai. Kemudian, ada klasifikasi etika manajerial menurut Ricky W. Griffin. Yang pertama adalah perilaku terhadap karyawan, di mana perilaku terhadap karyawan meliputi aspek perekrutan, pemecatan, pemberian upah, serta menghormati privasi. Yang kedua adalah perilaku terhadap organisasi, di mana menyangkut tentang kejujuran dalam berorganisasi, konflik kepentingan, dan juga menjaga kerahasiaan. Yang ketiga adalah perilaku terhadap agen ekonomi lainnya, di mana meliputi pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok atau supplier, distributor, dan para serikat buruh. Selanjutnya ada contoh kasus dari etika manajerial, di mana manajer dari Indosiar kan pemutusan hubungan kepada ratusan karyawannya. Dalam kasus Indosiar tersebut, disimpulkan bahwa manajemen PT Indosiar Visual Mandiri telah melakukan pelanggaran terhadap hak karyawannya, di mana PT Indosiar Visual Mandiri melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Artinya, manajemen tidak memberitahukan alasan kenapa karyawan tersebut diberhentikan. Selain itu, manajemen PT Indosiar Visual Mandiri juga melanggar hak untuk upah, karena pada saat diberhentikan secara sepihak,
manajemen perusahaan belum membayar upah karyawan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan sebuah intensi bisnis yang melampaui kewajiban legal dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Aktivitas-aktivitasnya yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan lembaga untuk mengintegrasikan penekanan sosial dan lingkungan dalam operasi bisnisnya. Lalu, kenapa perlu menerapkan tanggung jawab sosial? Suatu perusahaan perlu untuk menerapkan tanggung jawab sosial karena ada 4 aspek. Yang pertama adalah moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungannya. Yang kedua, aspek pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi, di mana perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka. Yang ketiga adalah teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan bagaimana atau seberapa baik kinerja dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah mempertahankan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada manfaat dari tanggung jawab sosial. Yang pertama, ada manfaat dari perusahaan, di mana perusahaan ini menciptakan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat dari masyarakat, yaitu kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi, misalnya dalam bidang pendidikan dan juga lingkungan. Kemudian ada pemerintah, di mana pemerintah merasa memiliki mitra dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya melakukan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Contoh kegiatan tanggung jawab sosial, yaitu pada program PT Pertamina di Kota Dumai dalam tanggung jawab sosialnya antara lain. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, di mana PT Pertamina melakukan hitanan gratis setiap tahunnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, di bidang pendidikan, di mana PT Pertamina ini memberikan bantuan kacamata gratis kepada siswa sekolah dasar yang dilalui oleh pipa PT Pertamina dan juga merenovasi bangunan sekolah SMUN 2 Dumai. Dan yang ketiga, di bidang lingkungan, di mana PT Pertamina memberikan air bersih gratis kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kompleks PT Pertamina dan sekitar kilang PT Pertamina, dan juga pemberian drum sampah pada masyarakat Kelurahan Bukit Batu. Pemberian drum sampah ini bisa menjadikan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pembuangan sampahnya kepada tempat sampah atau di tempat sampah. Kemudian di bidang keagamaan, yaitu memberikan bantuan 53 ekor sapi pada saat hari Idul Adha 1431 Hijriah. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai materi etika manajerial dan tanggung jawab sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.